datang kembali di video pembelajaran kali ini. Sekarang kita sudah masuk ke part terakhir, yaitu video UAS. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan materi yang penting untuk kita pahami bersama. Yang akan dibahas cuma pendekatan utama, yaitu fenomenologi, etnografi, hermeneutika, dan etnografi. Yuk simak penjelasannya sampai selesai. Yang pertama adalah fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang memiliki akar filosofis yang kuat. Pendekatan ini dikembangkan untuk memahami pengalaman subjek manusia, yaitu bagaimana seseorang merasakan dan memberikan makna terhadap pengalamannya sendiri di dunia nyata. Dalam fenomenologi, yang terjadi pusat perhatian bukanlah fenomena itu sendiri secara objektif, melainkan bagaimana fenomena itu dihayati dan dianalisis oleh subjek. Kemudian pendekatan ini sangat cocok digunakan apabila peneliti ingin menggali makna terdalam dari sebuah pengalaman yang dirasakan oleh individu atau sekelompok orang, seperti pengalaman duka, bahagia, trauma, ketakutan jiwa, sakit, dan sebagainya. Sejarah dan tokoh utama fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh Husserl, seorang filsuf Jerman pada awal abad ke-20. Husserl mengembangkan fenomenologi sebagai sebuah metode filosofis yang berusaha untuk kembalikan kesadaran murni dan mengembarkan pengalaman sebagai adanya Tuhan yang nyata. Setelah Husserl, pendekatan ini dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Martin Heidegger yang memperluas fenomenologi ke arah eksistensial, menyatakan bahwa manusia untuk hanya sadar, tapi juga ada hubungannya dengan makna eksistensial yang dalam. Kemudian yang kedua, Martin yang menekankan pentingnya tubuh dalam pengalaman sadar manusia dan mau sendiri yang mengaitkan fenomenologi dengan eksistensi dan kebebasan individu. Kemudian tujuan penelitian fenomenologi. Tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk yang pertama menggali makna dari pengalaman hidup seseorang. Yang kedua, menyajikan ekspresi yang mendalam tentang bagaimana sebuah fenomena dirasakan dari sudut pandang yang ketiga, menghindari asumsi atau instansi dari luar, sehingga pengalaman yang dimiliki benar-benar murni dari pelaku pengalaman. Fenomenologi berusaha menjawab pertanyaan, apa yang dirasakan seseorang saat mengalami suatu hal, yaitu bagaimana mereka memberikan makna terhadap pengalaman tersebut, apa yang menjadi inti dari fenomena itu, kemudian proses dan langkah-langkah dalam praktik
jenis rutinitas sosial yang diteliti oleh etnologi. Kemudian sejarah dan tokoh utama dalam etnologi. Pendekatan ini dikembangkan oleh seorang sosiologi Amerika bernama Carlos Garfinkel pada tahun 1960-an. Garfinkel memperkenalkan etnometodologi sebagai cara untuk melihat praktik-praktik sosial yang tidak terlihat, yaitu aturan-aturan kehidupan tidak tertulis, tapi dijalani bersama oleh anggota masyarakat. Garfinkel percaya bahwa sosiologi pada umumnya sering mengabaikan hal-hal kecil, padahal hal-hal kecil itu fondasi dari keteraturan sosial. Kemudian fokus utama penelitian etnometodologi. Yang pertama, rutinitas sosial sehari-hari peneliti mencari tahu bagaimana kegiatan yang tampak biasa-biasa saja seperti menyapa orang, bersama menelpon, menulis status di media sosial. Sebenarnya diatur oleh norma tak tertulis. Yang kedua, pengetahuan praktis. Etnometodologi menekankan bahwa anggota masyarakat memiliki pengetahuan praktis atau akal sehat yang mereka gunakan untuk menavigasi dunia sosial. Yang ketiga, makna dibalik interaksi kecil. Misalnya, penelitian menanyakan kenapa kita harus menyapa dosen dengan Pak atau Ibu. Kenapa tidak menyapa teman dengan cara yang sama? Semua itu punya makna sosial yang dalam dan disepakati secara mudah. Yang keempat, keteraturan yang diabaikan. Etnometodologi juga tertarik pada saat-saat ketika aturan sosial dilanggar olehnya. Disitulah kita bisa melihat bagaimana orang bereaksi dan berusaha menciptakan aturan. Kemudian masuk pada pendekatan dan metode pendekatan etnometodologi seringkali observasi dan interpretif. Teknik yang biasa digunakan antara lain analisis percakapan untuk melihat bagaimana struktur pencapaian dan aturan sosial. Pengamatan langsung mencatat perilaku orang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh misalnya saat ditanya apa kabar dan dijawab dengan secara fisik, baik secara spiritual. Itu hasilnya orang lain akan bingung, tidak nyaman, atau mencoba meningkatkan kecepatan agar kembali normal. Disitulah peneliti melihat bahwa keteraturan sosial bukan timbul otomatis tapi aktif dan dijaga. Selanjutnya, kelebihan etnometodologi itu memberikan pemahaman mendalam tentang dunia sosial dari kacamata masyarakat biasa. Mengungkap mekanisme tersembunyi yang terjaga keteraturan sosial sangat cocok untuk meneliti interaksi sosial dunia seperti di kelas atau ruang guru media sosial. Kekurangan
abad ke-20. Penting dalam perimbangan energetika adalah Bronislaw Malthus, dikenal dengan pendekatan pattern observation, yaitu dia tinggal melawan arusnya untuk meneliti suhu asli secara langsung. Kemudian Shipogin mengenalkan konsep tidak bermaksud deskripsi atau verbal, yaitu penjelasan tentang simbol budaya yang tampak sederhana namun mengandung makna kompleks.
politik dan hukum. Jadi, dalam hermeneutika penelitian tidak hanya bertanya apa yang dikatakan seseorang, tetapi lebih dalam lagi. Apa maksudnya? Mengapa ia mengatakan hal itu dengan cara tertentu? Apa maksud tersembunyi di balik ungkapan maksud dan teks tersebut? Materi selanjutnya atau materi yang berikutnya yaitu etnografi. Etnografi merupakan gabungan dari dua kata internet dan etnografi. Jadi secara sederhana, etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang menerapkan prinsip etnografi dalam konteks dunia digital atau daring. Metode ini digunakan untuk mempelajari komunitas, budaya perilaku, dan interaksi sosial yang terjadi di ruang digital seperti media sosial, forum online, komunitas, hobi, game online, hingga komentar di platform YouTube atau podcast. Etnografi berkembang seiring dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi. Ketika kehidupan masyarakat mulai banyak berpindah ke dunia digital, maka peneliti pun perlu menyesuaikan cara untuk mempelajarinya. Kemudian sejarah dan tokoh penting etnografi. Pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Robert Wollstonecraft, seorang profesor penasaran dan peneliti perilaku konsumen. Ia memperkenalkan metode ini pada akhir 1990-an saat mempelajari komunitas Star Trek di forum internet. Wollstonecraft menekankan bahwa komunitas online memiliki budaya, norma bahasa, dan aturan tersendiri yang sangat pentingnya di komunitas online, sehingga layak diteliti dengan pendekatan khusus yang disesuaikan. Kemudian tujuan penelitian etnografi. Yang pertama, memahami budaya komunitas online seperti fandom komunitas peneliti, komunitas hobi, game, dan sebagainya. Yang kedua, menggali makna dari dan nilai kesosialan lingkungan dalam komunitas daring. Yang ketiga, meneliti interaksi perspektif dan perilaku digital yang tidak bisa diamati dari kehidupan nyata. Yang keempat, mengungkapkan representasi diri, identitas digital, dan cara orang mengekspresikan pengalaman hidupnya secara online. Kemudian karakteristik etnografi. Yang pertama, berbasis data digital. Data utama berasal dari aktivitas pengguna internet seperti postingan, komentar, percakapan chat, video, emoji, hashtag, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, fokus pada komunitas virtual. Penelitian bisa diarahkan pada kelompok yang memiliki interaksi daring dan identitas bersama seperti grup Facebook, forum kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, kontekstual dan etis. Karena menyangkut privasi digital, peneliti wajib memperhatikan etika peneliti termasuk izin untuk mengutip atau merekam aktivitas online. Yang keempat, bisa aktif atau pasif. Peneliti bisa hanya mengamati percakapan atau observasi pasif, atau bisa juga ikut terlibat secara aktif dalam komunitas observasi partisipatif. Nah, teman-teman, itulah kelima pendekatan dalam penelitian kualitatif yang sangat penting dan menarik. Masing-masing punya keunikan. Fenomenologi menggali pengalaman pribadi, etnometodologi menyeluruti rutinitas sosial, etnografi mendeskripsikan budaya secara mendalam, hermeneutika menafsirkan makna, dan etnografi menyelami dunia digital. Dengan memahami semuanya, kita jadi punya banyak pilihan pendekatan untuk digunakan sesuai kebutuhan peneliti. Semoga video ini